Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Pak Budi Manfaat terkait proposal penelitian yang berjudul Efektivitas Media Pembelajaran menggunakan H5P Presentation Course pada Bangun Ruang Matematika yang ditulis oleh saya sendiri, yaitu Marliana Wati Hodijah dengan NIM 2008105073 dari jurusan Tadris Matematika. Di mana kita akan membahas 3 hal, yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang, pernyataan masalah, dan pertanyaan masalah. Yang kedua, tinjauan literatur yang akan membahas tinjauan konseptual dan teori, dan juga riset terdahulu. Dan yang ketiga, yaitu metode penelitian yang akan membahas desain dan metode penelitian. Baik, latar belakang dari penelitian ini berdasarkan dari kurangnya pemahaman konseptual siswa terhadap materi bangun ruang. Bangun ruang ialah sebuah bangun yang memiliki 3 dimensi yang memiliki volume di dalamnya. Sebagai contohnya adalah bangun ruang kubus dan balok, di mana di dalam bangun ruang kubus dan balok ini memiliki ruang kosong, dan apabila kita mengisinya dengan kertas sehingga ruang kosong ini terpenuhi, maka ruang kosong inilah yang disebut dengan volume. Diperlukannya sebuah media yang dapat membantu siswa bernalar. Menalar atau mengolah informasi merupakan salah satu kerangka proses berpikir dalam proses pembelajaran, di mana peserta didik harus lebih aktif untuk berpikir terhadap suatu bangun ruang. Penalaran merupakan bagian dari proses berpikir dengan melalui pengamatan, yaitu pengamatan empirik, yang akan menghasilkan kesimpulan dari premis-premis yang ada. Penalaran disebut juga sebagai proses menggunakan proses berpikir secara logis, analitik, dan rasional, sehingga akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan. Pun begitu pada matematika, di mana siswa akan memahami melalui konsep-konsep ataupun struktur-struktur dari bangun ruang ini. Maka hadirlah H5P Presentation Course sebagai bahan belajar yang interaktif. H5P Presentation Course ini adalah web browser yang dikeluarkan H5P dengan tools presentation course atau presentasi kursus yang menampilkan slide-slide atau halaman yang dapat menampilkan materi baik visual ataupun audio yang berupa gambar ataupun video, sehingga siswa lebih mudah untuk memahami materi bangun ruang ini. Lalu selanjutnya ada pernyataan masalah. Pernyataan masalah dalam penelitian ini berdasarkan dari lemahnya daya penalaran siswa, sehingga perlu adanya media bahan ajar yang baru yang interaktif dan menarik untuk materi bangun ruang, dikarenakan kurangnya pemahaman konseptual peserta didik terhadap materi tersebut. H5P Presentation Course hadir untuk membantu pembelajaran dan menarik siswa untuk memahami materi bangun ruang. Di beberapa sekolah masih banyak siswa yang belum memiliki pemahaman konseptual yang cukup baik, selain karena fasilitas yang disediakan, baik itu alat peraga ataupun bahan ajar dari bangun ruang itu sendiri yang masih kurang cukup untuk membuat siswa memiliki penalaran yang tajam, sehingga konseptual dari bangun ruangnya masihlah lemah. Maka perlunya adanya media yang baru yang interaktif dan menarik untuk siswa memahami lebih lanjut dari konseptual bangun ruang ini secara mendalam. H5P Presentation Course bisa menjadi salah satu dari pembelajaran interaktif yang ada. Berangkat dari permasalahan inilah penulis ingin mengetahui sejauh mana efektivitas media pembelajaran H5P Presentation Course pada materi bangun ruang. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini pertanyaannya ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana pembelajaran dengan menggunakan H5P Course Presentation. Yang kedua, apakah media pembelajaran H5P Presentation Course mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap konsep bangun ruang. Yang ketiga, seberapa besar efektivitas media pembelajaran H5P Course Presentation pada materi bangun ruang bagi siswa.
Selanjutnya yaitu ada tinjauan literatur dari tinjauan konsep dan teori. Yang pertama adalah media pembelajaran. Alat yang membantu sebuah proses pembelajaran yang memiliki fungsi untuk memperjelas materi yang disampaikan sehingga siswa dapat mencapai tujuan dari pembelajaran yang direncanakan disebut media pembelajaran oleh Suraya pada tahun 2012. Pun dari menurut Lestari 2014, media pembelajaran bertujuan membantu siswa untuk melakukan pengalaman belajar agar lebih mudah memahami, berjalan secara menyenangkan, dan menarik apa yang disampaikan materi oleh guru, yang bertujuan untuk mengaktifkan komunikatif dan interaksi dua arah antara guru dan siswa, membangkitkan pola rasa ingin tahu siswa, dan kemauan untuk mendorong siswa lebih untuk cari tahu lebih jauh dari materi bangun ruang itu sendiri. Yang kedua ada bangun ruang. Bangun ruang ini ada bangun ruang geometri dengan dimensi 3 yang mempunyai batas-batas yang berpotongan bidang datar atau lengkung disebut dengan bangun ruang, yang mempunyai sifat-sifat tertentu yakni mempunyai sisi, rusuk, dan titik sudut, di mana pada bagian setengah sisi terdapat ruang kosong, maka ruang kosong itulah yang disebut dengan volume oleh Sri Subarinah pada tahun 2012. Kemudian ada H5P Presentation Course. H5P merupakan konten web browser yang dapat diedit dengan berbasis drag and drop, yaitu what you see what you get, yang menggambarkan sistem dengan konten yang dapat dilihat di layar komputer akan sama dengan output yang didapatkan. Dapat berupa dokumen cetak, slide presentasi, ataupun halaman website. Presentation course atau presentasi kursus merupakan sebuah alat yang terdiri dari slide dengan multimedia dan teks dari berbagai jenis interaksi seperti pertanyaan pilihan ganda, video interaktif, ataupun fill in the blank, di mana peserta didik mendapatkan pengalaman baru melalui pembelajaran interaktif yang menguji pengetahuan peserta didik terhadap materi. Presentasi kursus ini dapat digunakan dalam kelas saat proses belajar mengajar dengan berbagai interaktif yang disediakan, sehingga peserta didik akan lebih merasa tertantang untuk mengerjakan soal-soal yang disediakan. Jadi presentation course ini adalah bentuknya adalah presentasi yang menampilkan halaman-halaman yang berisikan visual ataupun audio yang berisikan materi dari bangun ruang ini yang dapat ditambahkan dengan soal-soal baik pilihan ganda ataupun fill in the blank benar atau salah dan sebagainya. Sehingga pada akhir dari presentasi course ini akan ada hasil poin yang didapat oleh siswa, sehingga siswa akan lebih tahu bahwa materi yang diajarkan akan lebih mudah dipahaminya. Kemudian ada penelitian terdahulu yang pada penelitian ini ada dua, berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu milik Ferry Henry Saputra pada tahun 2018 yang berisikan tentang pembelajaran menggunakan software Macromedia Flash pada siswa kelas 8 dengan materi geometri menggunakan CD berjalan dengan baik, sehingga siswa dapat memahami dengan lebih mudah dan mempermudah guru untuk menjelaskan kepada siswanya. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Suhaimi Nasidawati pada tahun 2020 dengan menggunakan metode course review Hore yang menyatakan bahwa adanya peningkatan hasil belajar yang semakin baik disebabkan oleh model pembelajaran yang kooperatif, di mana guru harus lebih kreatif untuk merancang model sehingga guru dapat mengendalikan kelas dan siswa lebih mudah diatur. Adanya peningkatan nilai yang terjadi dengan menggunakan kombinasi dari 3 model dan 1 media, sehingga siswa dapat mengasah cara pola berpikir kritisnya. Kemudian yaitu ada desain dan metode penelitian. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian dan pengembangan atau R&D, Research and Development. Menurut Sugiono pada tahun 2009 menyatakan bahwa metodologi penelitian dan pengembangan digunakan untuk menguji dan menciptakan keefektifan suatu produk. Penelitian pengembangan adalah pendekatan untuk menghasilkan produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Dapat berupa perangkat lunak ataupun perangkat keras, program pembelajaran ataupun alat bantu pembelajaran.
Desain penelitian pada proposal penelitian ini menggunakan produk yang dikembangkan adalah H5P Presentation Course dengan sistem pembelajaran ADDIE. Analisis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Pada tahap pertama yaitu analisis di mana dilakukan identifikasi permasalahan mendasar yang dihadapi saat pembelajaran matematika pada materi bangun ruang SMP kelas 8. Identifikasi dasar masalah dan solusi yang tepat untuk menentukan kemampuan siswa, yaitu meliputi analisis kebutuhan, analisis program, dan analisis karakter siswa. Kemudian masuk ke dalam desain. Desain di sini adalah melakukan perencanaan dari beberapa langkah yang dilakukan, yaitu menyiapkan alat validasi, kursus presentasi, H5P, dan alat hasil uji coba produk. Akan dinilai hasil kelayakan dan keefektifan dari produknya. Yang ketiga yaitu masuk ke pengembangan. Di tahap ini yaitu realisasi dari kerangka produk telah siap pakai, sehingga akan dinilai dari validasi dan modifikasi produk juga perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Setelah dari pengembangan atau development masuk ke implement, materi yang dikembangkan kemudian divalidasi oleh kontributor ahli, yaitu dosen ahli dan guru matematika. Kemudian dilakukan uji materi ajar di sekolah dalam kelas kecil. Durasi kegiatan pembelajaran akan diamati. Kegiatan pembelajaran kemudian akan menggunakan produk yang telah dikembangkan, yaitu H5P Presentation Course pada materi bangun ruang. Kemudian terakhir adalah melakukan tes kemampuan belajar, sehingga bahwa produk ini tuh layak untuk digunakan sebagai bahan ajar yang baru. Setelah dari tahap implement akan dilakukan evaluasi. Pada tahap ini dilakukan analisis mutu produk yang dihasilkan. Pada tahap ini penulis menganalisis dan mendeskripsikan validitas, kepraktisan, dan keefektifan produk yang dikembangkan. Selama proses proposal penelitian ini berjalan, peneliti telah melakukan banyak membaca dari berbagai referensi yang tertera di sini, pun begitu dari jurnal ataupun dari buku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Apabila kesalahan baik kata-kata ataupun penjelasan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.